Oke, topik kali ini adalah tiga alasan mengapa neo-humanisme harus menjadi fondasi kehidupan kita. Kali ini gue ada di Cilex, jadi ini kita formatnya jalan-jalan ya, karena hari ini Jakarta cukup bagus ternyata udaranya, jadi kita akan coba jalan-jalan dulu. Jadi tujuan gua mungkin hari ini akan ke GGBK ya. Karena kalau ngelihat eh, hari ini, sorry, hari ini gue baru 1.200-an langkah, jadi gue coba target untuk 10.000 langkah untuk sore hari ini. Kayaknya eh, hari ini nggak bisa ke hutan kota GBK karena ada acara. Terus di sana juga ada event lari ya. Jadi sepertinya rame banget hari ini di GBK. Kita cari tempat yang sepi dulu, nanti baru kita lanjut kembali. Wow, langit biru. Ini sebuah fenomena yang jarang terjadi ya teman-teman. Oke, sebelum memulai video kita, gua mau kasih tahu dulu apa sih nih humanisme itu ya kan. Kita perlu melihat bahwa semua isme ini semuanya masih dalam lingkup manusia, masih dalam lingkup ruang kehidupan manusia. Sebagai contohnya sosialisme, tadi kita ada juga Pancasilaisme, entah itu ada kapitalisme, semua dalam ruang lingkup manusia. Namun kita eh, sedang mendapati sebuah pemahaman baru dari seorang guru spiritualis besar yang namanya PR Sarkar. Beliau mengenalkan kita terhadap sebuah pandangan baru, bahkan sebuah pandangan yang lebih universal daripada sebuah humanisme yang disebut dengan neo-humanisme. Jadi semua dianggap setara. Jadi kita tidak hanya berpikir dalam ruang lingkup manusia saja, tetapi kita tidak mengabaikan seluruh alam semesta, baik itu benda mati maupun benda hidup. Neo-humanisme berarti tidak ada diskriminasi terhadap binatang dan tumbuhan dan benda-benda alam lingkungan kita. Kita nggak ada eksploitasi di sini. Jadi kita tidak mengenal eksploitasi. Jadi segala sesuatu itu harus diperhatikan secara seksama. Setiap lahan, setiap bidang tanah itu diperhatikan secara matang bagaimana penggunaannya. Jadi tidak akan ada yang namanya eksploitasi di dalam humanisme. Ya, jadi alasan pertama kenapa kita harus menerapkan neo-humanisme, karena yang pertama, neo-humanisme itu tidak terbatas kepada manusia saja. Yang pertama, mengapa neo-humanisme itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, karena yang pertama tadi, itu adalah alasan yang pertama, yaitu humanisme tidak terbatas hanya kepada manusia. Jadi humanisme itu terbatas hanya pada manusia. Neo-humanisme, humanisme yang baru, itu meluas lebih jauh lagi di luar batas limit manusia saja. Jadi dengan adanya neo-humanisme, kita merangkul seluruh aspek alam semesta ke dalam ideologi kita, ke dalam filsafat dalam diri kita. Kita tidak mengabaikan aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek ekologis, aspek-aspek etika di lingkungan kita dan makhluk-makhluk di sekitar kita. Mungkin kalian pada nanya kenapa ini sangat-sangat penting. Kenapa ini sangat-sangat penting? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak banget sentimen-sentimen yang eh, ditanam di dalam pikiran manusia. Apa itu sentimen-sentimen yang gua maksud? Eh, Sentimen-sentimen ini lebih sifatnya diskriminatif ya. Jadi di dalam bukunya PR Sarkar menyebutkan bahwa
ada 3 jenis sentimen. Sentimen yang pertama adalah geosentimen. Geosentimen ini artinya manusia akan lebih mengakui atau lebih mendahulukan kelompok-kelompok orang yang berada dalam daerahnya mereka masing-masing. Jadi mereka lebih peduli terhadap orang yang berasal dari daerahnya masing-masing. Sebagai contoh, gua orang Indonesia, maka gua lebih mementingkan orang-orang yang ada di Indonesia terhadap kelompok-kelompok lain. Gua orang Indonesia, gua lebih memilih kasih orang-orang yang lahir di Indonesia, walaupun mereka jahat, walaupun mereka tidak bermoral misalnya, gua akan lebih memilih untuk mendukung mereka. Nah, itu adalah geosentimen. Lalu sentimen yang kedua ini adalah sosiosentimen. Dan sosiosentimen ini adalah sentimen yang paling banyak ragamnya. Jadi mereka punya banyak bentuk, punya banyak ragam, punya banyak warna di dalam sosiosentimen ini. Dan sosiosentimen ini banyak, bisa dibilang banyak sejarahnya. Kita bisa bilang banyak kelompoknya. Kalau di dalam sosial ada yang disebut dengan creed atau credo, ada disebut dengan religion, ada yang disebut dengan hooligans atau fanatik-fanatik tertentu. Nah, ini adalah sebuah sosiosentimen. Isme-isme budaya, politik, ekonomi itu juga bisa dikategorikan sebagai sosiosentimen. Sebagai contohnya kapitalisme, sosialisme, dan beberapa isme-isme di dalam kebudayaan dan gender juga ada, sebagai contohnya feminisme, dan isme-isme lainnya. Ini termasuk juga di dalam sosiosentimen. Dan sentimen yang terakhir ini sentimen yang paling luas sebelum memasuki neo-humanisme, yaitu humanisme sendiri. Jadi sentimen yang terakhir ini berpikir bahwa kita sebagai manusia harus mengutamakan manusia saja. Artinya kita mengabaikan binatang lain, alam lingkungan sekitar. Ini yang membuat sentimen ini bisa membahayakan, karena ini tidak merangkul lingkungan sekitar. Alasan kedua kenapa kita perlu mengabsorb neo-humanisme dalam kehidupan kita adalah karena masalah kita di bumi ini mulai semakin kompleks. Apa itu semakin kompleks? Artinya segala masalah bisa menyebabkan butterfly effect ataupun efek-efek yang berkepanjangan di kemudian hari. Sebagai contoh, masalah sosial akhir-akhir ini di Indonesia ini banyak banget ada kerusuhan yang menyebabkan negara lain juga terinspirasi untuk melakukan demo-demo ya. Itu salah satu masalah sosial yang menjadi butterfly effect. Yang kedua, tentang pengerusakan lingkungan, tentu saja sebagai contoh, kalau ada lingkungan yang kotor ataupun kebakaran di sebuah negara, maka mungkin akan menjadi domino efek di negara lain. Makanya perubahan iklim itu menjadi concern yang sangat-sangat vital. Oke, kita sudah 3.800-an langkah. Dan mengenai masalah yang kompleks ini, makanya perlu pendekatan yang holistik. Jadi segala problem solver itu
harus memperhatikan segala aspek. Alasan yang ketiga adalah manusia sangat-sangat menghargai progres, tapi belum bisa menghargai ataupun mendapatkan sebuah kebajikan, yang dimana memang kalau melihat peradaban manusia sekarang, progres dalam hal teknologi dan kemajuan kehidupan kita memang sangat-sangat sudah maju, tetapi kita masih belum ada progres atau kemajuan dalam hal kesadaran hidup kita. Profesor Jiang, eh, kalau teman-teman melihat YouTube-nya Profesor Jiang di kanal YouTube-nya dia, Predictive History, Profesor Jiang menyebutkan bahwa sekarang kita menjadi budak dari konsumerisme, di mana ini kalau gue lihat adalah suatu bentuk ketiadaan progres kalau bisa gue bilang ya. Maka dari itu dengan adanya kesadaran dari kita untuk melihat bahwa segala sesuatunya memiliki kesadaran, bahkan memiliki kesadaran yang sama dengan kita, ini membuat kita berpikir lebih jauh lagi, bahkan berpikir lebih besar, bisa membuat kebijaksanaan kita lebih besar lagi. Sekali lagi, efek dari sebuah kebijakan kita untuk mengelola dan hidup di dalam dunia ini adalah sebuah sustainability atau sebuah keberlangsungan hidup. Dengan adanya keberlangsungan hidup atau sustainability ini bisa membuat orang menjadi lebih tentram. Fenomena di mana orang-orang makin banyak ke psikolog, ke psikologi itu adalah buah dari konsumerisme dan tidak adanya sebuah mekanisme ataupun filosofi yang bisa membuat mereka lebih sejahtera. Mereka berpikir dengan mendapatkan uang, maka mereka otomatis mendapatkan kebahagiaan. Dengan membelanjakan sesuatu, maka mereka otomatis bisa senang dan melupakan masalah-masalah yang ada di dalam hidup mereka. Ya, demikian 3 alasan mengapa neo-humanisme menjadi sebuah alasan yang tidak akan terelakkan lagi. Mengapa teman-teman harus belajar tentang neo-humanisme dan menerapkannya di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Gua akan lanjut lagi untuk jalan-jalannya. Ya, akhirnya setelah jam 21.58 gua akhirnya bisa menempuh 10.000 langkah. Thank you sudah menonton.